Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas salah satu koin yaitu XRP. Dimana sekarang ini ada dua informasi yang sangat positif dan juga menarik mengenai koin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, before gue telah membahas dari koin XRP sekitar 2 hari yang lalu ya, dimana disitu gue menjabarkan mengenai sejarah ataupun silsilah dari koin XRP ya. Jadi menurut konspirasinya itu ya kurang lebihnya seperti itu. Dan ternyata banyak juga nih respon-respon ataupun komentar dari teman-teman semua. So thank you juga yang sudah menanggapi dengan adanya suatu updatean dari koin XRP. Jadi ada yang berkomentar itu gue cuma punya 500 koin, gue punya 600 koin, 900 koin, bahkan ada yang ribuan koin. Tapi menurut gue dan juga saran gue sendiri, apabila kalian masih tetap percaya terhadap koin XRP, bahwa suatu saat itu koin XRP bisa mencapai target yang sudah kalian tentukan, so silahkan kalian hold. Tapi apabila kalian mau take profit dengan menurut perkiraan kalian, oh kayaknya nih gue udah cuan sekian persen gitu, itu silahkan kalian take profit. Tapi untuk gue sendiri, gue masih akan tetap menahan dari koin XRP. Karena menurut gue koin XRP ini sangat unik dan juga memiliki suatu nilai yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum membahas ke poin intinya, sekarang kita cek dulu mengenai kondisi market cryptocurrency dan juga harga dari koin XRP. Apakah per hari ini sedang mengalami penurunan atau tetap mengalami pertumbuhan? Dan sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency dan bahkan untuk market cap industri kripto secara global sedang mengalami pertumbuhan sekitar 1,31%. Dan untuk market cap secara global di industri kripto sekarang bernilai di 1,1 triliun US dollar dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir di 30 miliaran US dollar. Dan ternyata di sini kalian bisa melihat ya, untuk koin XRP sedang masuk top trending by data coin market cap di posisi kedua setelah PP token. Wow. Jadi terhitung sekitar awal tahun 2023 hingga sejauh ini ya, koin XRP kalau tidak salah sudah mengalami pertumbuhan di atas 20-an persen. Sangat-sangat luar biasa sekali, apalagi dengan kalian yang sudah membeli koin XRP di awal tahun atau mungkin di saat koin XRP ini harganya di kepala 3 ya. Dan di sini untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini, Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 1%, ada Ethereum hampir 2%, ada BNB dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang mengalami koreksi. Dan untuk koin XRP sendiri per hari ini dia mengalami kenaikan di atas 2% dan harganya di 0,5155 US dollar. Dan mengenai peringkat untuk koin XRP masih tetap standby menduduki di peringkat ke-6 by data coin market cap. Nah, jadi sekarang sekali-kali gue ingin bertanya sama teman-teman semua, barangkali dari kalian ada yang mengetahui atau yang bisa menjawab siapa CEO pertama kali dari XRP Ledger dan tujuan dibuatnya koin XRP itu kira-kira untuk apa. Nah, jadi apabila kalian tahu CEO pertama dan juga tujuan koin XRP ini dibuatnya untuk apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu YouToday, dan menurut gue ini adalah salah satu informasi yang sangat-sangat menarik sekali dan juga positif untuk perkembangan masa depannya koin XRP. Jadi mitra utama Ripple bergabung dengan layanan pengiriman uang utama di Uni Emirat Arab. Wow, kalian bayangkan ya, ini bukan Ripple-nya tetapi suku cadang ataupun salah satu perusahaan yang telah bermitra dengan Ripple. Kali ini mitra tersebut itu telah bermitra kembali dengan salah satu layanan pengiriman uang utama di Uni Emirat Arab. Jadi setidaknya dengan bekerja sama dari beberapa perusahaan dan juga perusahaan Ripple ini memiliki suatu keuntungan satu sama lain. Jadi intinya memberikan feedback gitu ya. Dan di sini pun untuk mitra Ripple yaitu Trenglo bekerja sama dengan penyedia layanan uang terbesar di Uni Emirat Arab ya. Jadi mitranya itu adalah Trenglo, yang kali ini Trenglo telah bermitra dengan salah satu perusahaan penyedia layanan keuangan utama di Uni Emirat Arab. Dan Trenglo, kolaborator Ripple yang terkenal, baru-baru ini meluncurkan kemitraan baru dengan AI Ansari Exchange, menawarkan basis pelanggan yang sangat besar dari 3 juta individu dan juga memfasilitasi sekitar 130.000 transaksi setiap hari. Dan perusahaan pengiriman uang yang berbasis di UIE ini memegang posisi terkemuka di pasar. Wow. Jadi di situ untuk Trenglo sendiri yang telah berkolaborasi dengan Ripple gitu ya, yang juga terkenal. Jadi baru-baru ini dia telah meluncurkan kemitraan barunya dengan AI Ansari Exchange, dan bahkan di dalam sebuah perusahaan tersebut itu dia memiliki suatu langganan ataupun pengguna ya, lebih dari 3 juta individu. Kalian bayangkan 3 juta user yang telah menggunakan AI Ansari Exchange. Dan kurang lebih setiap harinya itu memfasilitasi sekitar 130 ribuan transaksi. Sungguh transaksi yang sangat
banyak sekali gitu ya, karena setiap harinya itu bisa memakan 130 ribuan transaksi. Dan aliansi strategis ini merupakan tonggak penting bagi upaya ekspansi Trenglo di Timur Tengah dan khususnya menargetkan UIE yang berdiri sebagai pasar global terbesar kedua untuk pengiriman uang keluar. Nah, jadi memang tujuan dari salah satu perusahaan AI Exchange Ansari ini, dia ingin menargetkan bahwa dia akan menjadi kandidat yang pertama di negara bagian Timur Tengah. Karena mungkin sekarang masih ada gitu ya beberapa perusahaan yang menyediakan layanan mengenai finance, tetapi kali ini dari AI Ansari Exchange ini ingin menjadi kandidat pertama di bagian Timur Tengah untuk melayani beberapa masyarakat di sana untuk melakukan sebuah transaksi terutama mengenai keuangan. Oke, untuk informasi selanjutnya di mana di sini ada salah satu media yaitu thecryptobasic.com yang telah memberitakan suatu informasi mengenai perkembangan dari koin XRP. Jadi Bali Techture mengumumkan penerimaan pembayaran kripto XRP untuk pembelian real estate di Bali. Wow. Jadi kali ini ya Bali Techture dia telah mengumumkan nih, dia telah menerima koin XRP sebagai alat pembayaran ataupun pembelian properti di real estate ya. Sekelas real estate itu bukan kelas biasa, tetapi udah kelas-kelas mewah gitu ya. Tetapi sekarang koin XRP sudah bisa dijadikan ataupun digunakan sebagai pembelian properti di real estate. Kalian bayangkan sekelas koin XRP udah bisa nih ya kali ini dijadikan sebagai alat pembayaran untuk pembelian properti atau mungkin seperti rumah, apartemen, hotel dan lain-lain di real estate. Wow. Jadi koin XRP semakin berguna dan semakin banyak sekali gitu ya yang telah menerima koin XRP sebagai alat pembayaran ataupun pembelian. Dan selain itu Bali Techture perusahaan real estate terkemuka yang berspesialisasi dalam properti mewah di Bali dengan bangga mengumumkan bahwa mereka sekarang menerima mata uang kripto XRP sebagai bentuk pembayaran untuk pembelian real estate. Langkah ini memposisikan Bali Techture di garis depan industri menawarkan klien dari seluruh dunia solusi pembayaran yang lebih cepat, hemat biaya dan aman untuk transaksi properti mereka. Nah, jadi di sini pun sudah secara resmi Bali Techture salah satu perusahaan di real estate terkemuka yang telah berspesialisasi dalam sebuah properti mewah di Bali. Tapi dengan catatan ini bukan Bali yang berada di negara Indonesia ya. Tetapi Bali yang dimaksudkan itu adalah salah satu perusahaan yang bernama Bali Techture ya. Jadi mungkin dengan bahasa yang sangat-sangat simpel aja. Jadi yang telah diumumkan oleh salah satu perusahaan Bali Techture dengan bangga, dia pun telah mengumumkan bahwa mereka sekarang menerima mata uang kripto XRP sebagai alat pembayaran ataupun pembelian real estate di seluruh dunia. Karena yang telah dinyatakan oleh salah satu perusahaan Bali Techture tersebut ya, jadi langkah ini memposisikan Bali Techture di garis depan industri dan bahkan menawarkan juga terhadap klien di seluruh dunia, bukan hanya di real estate aja ataupun bagian Timur Tengah, tetapi untuk seluruh dunia ini sudah bisa membeli properti atau membeli apartemen dan lain-lain di real estate menggunakan cryptocurrency, salah satunya adalah koin XRP. Di mana yang telah disampaikan oleh salah satu perusahaan tersebut pun, jadi koin XRP ini adalah salah satu solusi pembayaran yang lebih cepat, hemat biaya dan bahkan aman transaksi properti mereka. Wow, ini sangat-sangat keren banget. Semoga saja dengan adanya suatu informasi seperti ini, beberapa perusahaan semakin banyak yang akan menerima koin XRP sebagai alat pembayaran ataupun pembelian. Dan sebagai perusahaan real estate global, Bali Techture menyadari perlunya opsi pembayaran lintas batas yang efisien dengan integrasi XRP dan juga pemanfaatan teknologi Ripple. Bali Techture bertujuan untuk merevolusi industri real estate dengan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh jaringan pembayaran lama seperti swipe. Nah, jadi sebelumnya itu mungkin dari salah satu perusahaan Bali Techture ini ketika dia bertransaksi, baik adanya investor yang membeli dari salah satu properti dari perusahaan Bali Techture, dulunya itu hanya menggunakan swipe ya. Jadi hanya swipe lah yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi lintas batas ataupun lintas negara. Tapi ternyata di sini tidak terlalu efektif ketika beberapa investor ingin membeli salah satu properti dari perusahaan Bali Techture dan pembayarannya itu menggunakan via swipe ya. Karena transaksi tersebut itu memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang cukup tinggi. Tapi dengan adanya suatu penerimaan salah satu cryptocurrency dari perusahaan Ripple, yaitu koin XRP, mungkin ini akan menjadikan suatu solutif untuk beberapa investor ketika ingin membeli properti dari perusahaan Bali Techture yang berbasis di real estate tersebut dan juga hemat biaya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang telah disampaikan oleh salah satu perusahaan real estate global, yaitu Bali Techture. Dan bahkan di sini pun dia juga telah menyatakan kembali, kami sangat yakin bahwa XRP adalah masa depan pembayaran lintas batas dan bahkan tidak hanya di sektor real estate tetapi juga di seluruh dunia, kata Daniel, CEO founder Bali Techture. Dengan menerima XRP, kami memberikan klien kami solusi mutakhir yang memberikan kecepatan dan juga efisiensi biaya yang tak tertandingi untuk transaksi real estate besar, dan ini adalah langkah maju yang signifikan dalam sebuah komitmen kami untuk menawarkan kenyamanan dan juga aksesibilitas
maksimal kepada klien kami. Nah, jadi bahkan di sini pun di dalam sebuah pernyataan ini yang telah disampaikan oleh CEO foundernya perusahaan Bali Tech yang berbasis di real estate, jadi koin XRP ini kemungkinan bukan hanya akan dijadikan sebagai alat pembayaran dari beberapa perusahaan saja, tetapi suatu saat nanti ada kemungkinan koin XRP akan dijadikan sebagai alat pembayaran di seluruh dunia ya. Jadi ini agak sedikit make sense juga dengan pembahasan gua sekitar 2 hari yang lalu ya mengenai koin XRP. Ada juga kaitannya dengan salah satu family dari Tuan Rothschild, di mana untuk Tuan Rothschild ini adalah salah satu keluarga penguasa sektor perbankan di seluruh dunia. Dan kira-kira apakah ada suatu konspirasi di balik Tuan Rothschild dengan koin XRP ini? Nah, dari situ kita belum bisa memastikan, tetapi setidaknya dengan beberapa orang, apalagi ini orang-orang besar sekelas CEO, CFO gitu ya, menyatakan bahwa koin XRP ini kemungkinan akan dijadikan sebagai alat pembayaran bahkan di seluruh dunia. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya untuk informasinya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini dari kedua berita yang bisa gua sampaikan kepada kalian untuk koin XRP. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari koin XRP. Jadi ada sekitar 2 poin ataupun 2 berita. Yang pertama ini adanya salah satu mitra dari perusahaan Ripple yang telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan AI Ansari Exchange yang berbasis di Timur Tengah. Dan informasi yang kedua adanya salah satu perusahaan Bali Tech yang telah mengumumkan bahwa dia telah menerima koin XRP sebagai alat pembayaran ataupun pembelian properti di perusahaannya Bali Tech. Bahkan di sini pun dari CEO Bali Tech sendiri dia telah menyatakan bahwa koin XRP ini bukan hanya sekedar dijadikan sebagai alat pembayaran dari beberapa perusahaan saja, tetapi dengan adanya suatu peningkatan dalam sebuah solutif untuk transaksi lintas batas ataupun lintas negara, kemungkinan XRP ini bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di seluruh dunia. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan adanya suatu perkembangan dari koin XRP? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.